Selamat pagi Ibu Bapak Guru dan teman-teman yang terkasih. Hari ini saya Pedro Marcelo Putra Moa dari kelas 5B akan memimpin renungan pada hari ini. Mari kita siapkan hati, sikap dan perhatian kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan atas berkat dan perlindungan-Mu semalam selama kami tidur dan beristirahat. Saat ini kami hendak memulai segala aktivitas harian kami. Kami mohon penyertaan-Mu dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah yang kami tempuh hari ini, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu membaca, merenungkan, dan meresapkan sabda-Mu, serta mampu mengamalkan sabda-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan dari Injil Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya. Pada waktu pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah
Kristus. Mari kita merenungkan sabda pada hari ini. Saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Rio yang Pemberani. Duar, suara itu mengagetkan semua anak di kelas 4. Semua mata tertuju pada Anang, Dimas, Mayo, Rio, dan Tejo. Kelima anak tersebut adalah sumber di mana suara keras tersebut berasal. Pak Ari langsung ikut melihat kelima anak tersebut. Dan saat itu juga berjalan menuju mereka. Saat itu Pak Ari sampai ke tempat duduk mereka. Pak Ari melihat bahwa penggaris kelas telah patah dan jatuh ke lantai. Kelima anak tersebut hanya duduk terdiam karena takut dimarahi. Pak Ari pun bertanya kepada mereka, siapa yang mematahkan penggaris tersebut? Awalnya mereka hanya diam. Pak Ari pun bertanya untuk kedua kalinya dan akhirnya ada yang mengangkat tangan. Ternyata Rio yang mematahkan penggaris tersebut. Tiba-tiba Pak Ari mengajak semua murid bertepuk tangan. Pak Ari sangat senang atas keberanian Rio yang mau mengakui kesalahannya. Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kepada kita untuk berani sendiri kita bisa lakukan, untuk berani berbuat baik, berani jujur, berani menegur teman yang kurang baik, dan lain-lain. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas kehadiran-Mu dalam hidup kami selama ini. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk mengenal-Mu dan mengetahui kehendak-Mu dengan lebih baik. Ajarkan kami untuk berani berbuat baik, bersikap jujur, dan mampu mempraktikkan apa yang telah Engkau ungkapkan kepada kami. Terima kasih Bapa atas karunia dan kasih sabda-Mu hari ini. Mari kita lanjutkan dengan doa ciri khas sekolah Santo Yosef. Tuhan Yesus, bukalah hati-Mu, kasihanilah kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami bijak. Santo Yosef, doakanlah kami agar kami dalam kesejahteraan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Anak-anakku yang baik hati, agar kita semua terjaga oleh Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak yang baik, marilah kita membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik semua, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun berada, bersama dengan Bapak Ibu Guru, bersama dengan orang tua, dan seluruh aktivitas kita selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.